Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Kalian yang lagi cari laptop bertenaga, bisa diajak gaming rata kanan, dan tentunya desainnya ini diajak nongkrong lebih futuristik, lebih modern gitu ya. Ini salah satunya. Di sini saya udah punya Acer Predator Helios 16. Dan satu lagi yang menarik adalah harganya yang udah turun harga. Saya lihat sih turun harganya sekitar 8 jutaan, padahal belum 1 tahun rilis lah ya. Mungkin 9 atau 10 bulan lalu, sekarang harganya udah turun 8 jutaan aja. Mantap gak tuh ya? Harganya itu keuntungan untuk konsumen ya, harganya bisa lebih murah tapi performanya tetap sama seperti ini. Wih, keren juga ya. Oke, kita mulai aja lihat dari desainnya dulu. Desain yang futuristik, kokoh, ditambah lagi ada LED gaming di belakangnya yang bisa diatur pakai software. Seperti biasa, seri Predator ini tuh dikasih banyak lubang exhaust, ada aksesoris tambahan buat pemanis ini ya. Tipenya tuh magnetik, jadi bisa gampang dilepas pasangnya. Selain exhaust di belakangnya, bahkan di kanan kirinya juga tetap ada exhaustnya. Di bawahnya juga ternyata ada exhaustnya juga. Dan tentunya ini untuk maksimalin teknologi fan Aeroblade generasi kelima yang bisa cepat membuang panas. Fan generasi yang baru ini tuh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Masih di area belakang, untuk port ya, ini ada port charger, ada HDMI 2.1 dan 2 kali Thunderbolt 4 teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, dan ini tuh portnya tentunya udah modern ya. Lalu di samping kanan kirinya ada port RJ45, USB 3.2, terus ada slot micro SD. Di kanan tuh ada Kensington lock dan 2 kali USB 3.2. Selain itu sudah dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi 6E AX1675i. Ini tuh bisa dimanfaatkan kalau internet kalian atau modem kalian di rumah support, tentunya ini bisa lebih stabil dan lebih kencang. Sekarang kita akan lihat bagian layarnya. Ini tuh 16 in dengan aspek rasio 16:10. Resolusinya 2560x1600 pixel, DCI P3-nya 100% dan juga sRGB-nya 100%. Fitur tambahannya ada Nvidia G-Sync dan Nvidia Advanced Optimus. Tentunya untuk performa tampilan gaming lebih mulus, akurat, dan bisa mengurangi latensi. Cocok kalau misalkan kalian main game FPS di laptop ini. Semuanya udah ngedukung. Refresh rate-nya udah tinggi, terus fitur-fitur Nvidia tuh yang premium udah ada di sini. Namun walaupun 16 in tapi kerasanya tuh luas banget ya. Kanan kirinya bezelnya udah tipis, kalau di bawah agak tebal, dan di atas juga sedikit tebal karena untuk menyimpan si kameranya. Lanjut kita lihat ke bagian keyboard, tentu udah ada RGB-nya. Estetika laptop gaming menjadi sangat kental banget ya kalau keyboardnya udah RGB seperti ini. Travel distance-nya nggak terlalu dalam, karakternya tuh empuk. Kalau kalian terbiasa pakai keyboard mechanical desktop, bakalan kerasa banget ringan ketika ngetik di laptop ini. Cuman untuk merasakan kenikmatan tombolnya harus terbiasa dulu dengan karakter si keyboardnya. Nah, kalau misalnya dipijit-pijit seperti ini kerasanya tuh empuk banget ya. Di pojok kanan atas ada tombol Predator Sense. Ini untuk memudahkan pengaturan profile. Ada mode turbo, performance, balance, quiet, dan eco mode. Atau bisa juga setting manual. Terutama fan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa auto atau bisa juga turbo. Kalau misalnya turbo, suaranya agak kenceng tapi si laptop jadi makin adem. Kalau nggak mau ribet, ya tinggal setting auto aja. Udah lebih dari cukup. Lalu untuk setting RGB keyboardnya udah bisa dilakukan pakai software ini. Kecerahan mode RGB-nya dan lain-lain bisa disetting. Nah, untuk ngerubah light RGB yang ada di luar, ada di belakang ini, bisa dilakukan pakai software ini juga. Softwarenya udah lengkap dan tentunya kelihatan lebih modern. Dan satu lagi tombol tambahan yang kita bisa sesuaikan dengan warna merah untuk mode performance, hijau untuk mode eco. Pokoknya simple lah, sekali klik udah langsung berubah, langsung switch performa si laptopnya jadi makin kenceng atau jadi makin irit. Lanjut, area touchpad ini udah lega banget dan amparannya tuh keset ya, enak tuh geser-gesernya. Tombol kanan kirinya juga nggak ringkih. Pokoknya kalian kalau ketik-ketik seperti ini kerasanya lebih pepel lah, sesek gitu ya. Kerasa banget kalau misalkan si laptop ini tuh bener-bener laptop premium. Nah, sekarang kita lihat mesin pacunya tuh apa sih? Oke, di sini mulai dari prosesornya dulu, menggunakan Intel generasi ke-13, Core i9 13900HX. Dia tuh punya 24 core dan 32 thread. Jauh lebih kenceng daripada generasi sebelumnya, yakni generasi 12. Peningkatannya tuh bisa mencapai 46%, jadi jauh lebih baik tentunya. Lalu untuk GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4070 seri laptop, 8GB GDDR6 dengan MGP 140W. Untuk RAM-nya di sini udah tersematkan 2 kali 8GB 5600 MHz DDR5, dan untuk storage 1TB udah generasi keempat. Dan ketika kita bongkar ternyata masih ada slot storage NVMe yang kosong. Jadi untuk upgradable ke depan ini masih sangat bisa.
Misalkan kurang penyimpanan, tinggal tambah NVMe aja. Begitu juga dengan memori RAM, karena ini bisa dilepas pasang ya, nggak tersolder untuk si memori RAM-nya, jadi aman banget untuk kalian nantinya ke depannya untuk upgrade. Bisa diganti misalkan 2x16 GB atau 2x64 GB, ini masih bisa. Sekalian kita lihat bagian dua fan ini ya, yang tadi ada teknologi baru Aeroblade generasi kelima ini. Kalian bisa perhatikan memang si sirip-siripnya itu jadi lebih banyak. Nah, ini yang mendinginkan CPU dan GPU ketika full load. Bahan heat pipe-nya ini terlihat lebih rapi, lebih tebal ya. Memang didesain sangat serius sekali untuk bagian pendingin ini, karena ini poin penting untuk sebuah laptop gaming. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Gimana performa si laptop Acer Predator Helios 16 ini? Kita akan coba mulai dari beberapa benchmark sintetis dulu. Dari benchmark Firestrike mendapatkan all score 26.490 poin. Lalu untuk Time Spy mendapatkan all score 12.721 poin. Dan untuk Port Royal mendapatkan 7.451 poin. Angka yang lumayan tinggi ya, jika dibandingkan dengan laptop yang sebelumnya saya coba, ada Predator Neo 16. Nanti kita akan coba bandingkan si hasil benchmarknya. All score ketiga benchmark ini tentunya lebih kencang si Predator Helios 16 ini, karena ya speknya juga lebih tinggi, tapi harganya mirip-mirip. Terus untuk stabilitas, saya running 10 kali Cinebench R20, saat awal bisa menyentuh 10.060 poin. Wow, di luar ekspektasi banget skornya ya. Tapi untuk running kedua, ketiga ini memang turun sedikit di angka 9.800-an. Lalu naik lagi di running keempat, mendapatkan 9.922 poin, hampir nyentuh 10.000 lagi. Hingga running ke-10 berada di angka 9.000-an. Ada sedikit penurunan, ini wajar karena panas semakin naik. Tapi untuk skor rata-rata ya, berada di 9.000-an, ini udah cukup stabil. Udah sangat cukup sekali ya, si fan mendinginkan prosesor. Lanjut test render BMW 27 ya, untuk prosesor Core i9 13900 High ini menyelesaikan 1 menit 30 detik, dan untuk RTX 4070 laptop hanya 8,6 detik aja. Ya nggak heran sih, memang Nvidia di sini bisa diandalkan dalam produktivitas seperti ini. Untuk speed storage saya tes juga ya, mendapatkan speed 6524 MB per second, dan untuk read-nya 4508 MB per second. Memang ini nggak diragukan lagi untuk loading, booting, udah pasti ngebut ya. Laptop mahal gitu ya. Oh ya teman-teman, pengujian ini saya lakukan di ruangan tanpa AC ya. Jadi lumayan cukup gerah sih ya di ruangan ini. Terus gimana dengan suhunya? Oke, saat pengujian Cinebench R20 running 10 kali tadi, suhunya ini prosesor menyentuh 100 derajat Celcius. Ya ini wajar, karena benchmark ini cukup menguras performa. Dan ketika kita lihat power package di HW Info menyentuh 160 Watt. Wow, daya yang sangat tinggi ya untuk sekelas laptop. Terus kalau untuk suhu GPU, ini ketika saya jalankan stress test GPU, lebih adem ternyata. Hanya maksimum 79,3 derajat Celcius aja. Sepertinya cooling laptop ini lebih fokus ke mendinginkan GPU-nya. Ya ini normal aja sih ya. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan liquid metal thermal. Ini akan membantu cepat membuang panas jika dibandingkan dengan thermal yang biasa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujian gaming. Pertama, Horizon Zero Dawn. Resolusi 1080p, presetnya Ultimate. Kalau gaming, prosesor ini kan nggak terlalu kerja banget. Ya seperti benchmark tadi kan pasti usage-nya udah 100%. Kalau di sini sih masih di 30-40% lah usage-nya. Jadi suhunya berkisar di 89 sampai 90 derajat Celcius. Kalau GPU ya memang benar-benar ya usage-nya udah kepake semua, 99%-an ya. Tapi suhu masih tetap adem, sekitar 79 sampai 80 derajat Celcius aja, normal. Apalagi kalau ruangannya ber-AC pasti jauh lebih dingin. Kalau FPS mah ya udah ratusan gini gitu ya, pastinya enak mulus. Apalagi kalau game yang udah support DLSS pasti jauh lebih meningkat FPS-nya karena udah pakai RTX 40 series. Game kedua, Spider-Man Remaster. Resolusi sama 1080p, presetnya rata kanan. Suhu CPU dan GPU ya hampir sama seperti game di awal tadi. Untuk game ini lumayan cukup berat juga. Average FPS berada di 119 FPS. Saya tes game berat-berat seperti ini untuk mewakilkan game-game e-sport ringan lainnya atau game-game ringan lah ya, seperti CS:GO, Dota 2, Valorant, PUBG. Udah pasti FPS-nya lebih tinggi dengan resolusi yang sama. Terakhir, saya tes Easy Diffusion. Zamannya AI sekarang teman-teman, GPU kencang ini sangat bermanfaat sekali.
Seperti biasa, kita akan tes untuk nampilkan referensi 5 kali picture Anime Girl. Terlihat di sini kecepatan render RTX 4070 laptop 4,47 iteres per second. Lumayan sih ya, cukup baik. Kalau dibandingkan dengan GPU desktop, ya bukan lawannya. Namun, si RTX 4070 laptop ini hanya butuh waktu sekitar 23 detik untuk menampilkan 5 picture referensinya. Wah, keren juga nih ya. Lihat, hasil berpikir AI dalam hitungan detik udah bisa kasih referensi yang manis kayak gini. Oke, gimana setelah tadi melihat ya performa kegarangan si Acer Predator Helios 16 ini? Setelah tadi melihat skornya, ini di luar dugaan sekali ya. Ternyata performanya bisa sekencang ini. Kalau kalian benar-benar antusias ke desktop atau ke laptop, mungkin cari laptop yang bisa dibawa kemana-mana dengan performa sekencang ini bisa jadi salah satu solusinya ya. Performanya kenceng, desainnya garang, warna layarnya dengan akurasi yang baik, 100% sRGB, jadi semua lini bisa dipenuhi. Gaming, editing, tugas-tugas, render-render, ini bisa dikerjakan oleh laptop ini. Bahkan kalau misalkan kalian konten kreator ya, ngedit dimanapun, laptop ini udah nggak diragukan lagi. Bisa gitu ya. Apalagi satu lagi nih, harganya ketika dirilis awal 2023, pertengahan 2023, harganya tuh ada di sekitar 37 jutaan. Tapi sekarang ketika saya buat video ini ya di Februari 2024, harganya tuh sekitar 29 jutaan. Berarti turun berapa tuh? Hampir sekitar 8 juta lebih. Harganya turun, performanya masih tetap sama seperti ini. Ya kemungkinan bisa jadi ada beberapa faktor ya. Kalau kemarin kan belum ada RTX 40 seri Super, sekarang udah ada yang 40 Supernya. Ya mungkin itu udah rilis dan ini harganya semakin terus. Tapi ya itu keuntungan buat kita ya. Harganya jauh lebih murah gitu ya. Tapi untuk performanya ya tetap kencang seperti ini, nggak ada penurunan gitu ya. Paling sedikit catatan aja, karena laptop gaming ini tuh baterainya nggak seirit laptop kerja gitu ya, karena wattnya cukup tinggi juga. Jadi baterainya ketika saya main game ya cuman bertahan sekitar 2 jam lebih. Kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya dalam eco mode ini bisa bertahan sampai 5 jam ya, kurang sedikit lah ya. Terus satu lagi catatan penting ya, chargernya ini tuh segede gaban teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau kemana-mana bepergian gitu ya, harus siapkan tas yang lebih besar karena lihat dimensi si chargernya ya, ini tuh cukup besar. Oke, gitu aja teman-teman. Kira-kira kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau apapun lah tentang si laptop Acer Predator Helios 16 ini, coba komentar di bawah. Gimana menurut kalian? Mudah-mudahan harganya turun lagi ya. Jadi ya lebih terjangkau. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.